Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Tasya Diriani. Di video ini aku bakal jelasin bagian pendahuluan dari materi motivasi dalam manajemen. Sebelumnya, mari kita pahami dulu, apa itu motivasi? Kata motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang artinya menggerakkan. Jadi, secara sederhana, motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang mau bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia manajemen, motivasi itu sangat-sangat penting karena kalau orang-orang dalam organisasi tidak termotivasi, maka kinerjanya bakalan turun. Jika kinerja individunya turun, maka organisasinya juga bakalan ikut kena dampaknya. Makanya, manajer itu harus ngerti gimana caranya bikin timnya tetap semangat dan produktif. Di dunia perkantoran, semua orang terlihat sibuk. Ada yang ngetik cepet di depan komputer, ada yang mengejar deadline, dan ada yang pura-pura tenang padahal kepalanya penuh tekanan. Setiap hari mereka dituntut untuk selalu tepat waktu, selalu benar, dan selalu siap menerima tugas baru. Kadang rasanya nggak ada ruang untuk salah. Tapi begitulah realitas kerja, tempat di mana kemampuan diuji, mental ditempa, dan kebiasaan kecil bisa jadi pembeda. Manajemen mengajarkan satu hal penting bahwa di balik setiap target ada manusia yang berjuang, manusia yang mungkin lelah tapi tetap memilih melanjutkan pekerjaannya. Karena mereka tahu konsistensi hari ini adalah pintu untuk kesempatan besar untuk besok. Nah, di presentasi ini, kami akan menjawab 4 pertanyaan utama yang bakal kita jawab. Yang pertama, apa aja sih teori-teori motivasi itu? Yang kedua, gimana teori-teori itu ngejelasin perilaku orang di tempat kerja? Yang ketiga, apa sih implikasinya buat manajer di dunia kerja nyata? Dan yang terakhir, gimana contoh penerapannya di studi kasus yang udah kami buat? Itu dulu bagian pembuka dari aku. Selanjutnya teman-teman aku bakal lanjutin ke bagian klasifikasi teori motivasi. Bye guys! Perkenalkan, saya Regiasta Carolina dengan NPM 25050045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori isi yang ada di teori motivasi. Teori isi adalah kelompok teori motivasi yang berusaha menjawab satu pertanyaan utama, yaitu kebutuhan apa yang membuat seseorang mau bertindak atau bergerak. Bisa dibilang, teori isi ini percaya bahwa motivasi berasal dari kebutuhan dalam diri seseorang, bukan dari luar. Jadi, ketika kebutuhan tertentu belum terpenuhi, maka kebutuhan itu akan menjadi dorongan utama bagi seseorang untuk bertindak supaya kebutuhan tersebut terpenuhi. Salah satu teori yang paling terkenal dalam teori isi adalah hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia seperti piramida, yaitu dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, dan dimulai dari yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang kelima, aktualisasi diri berikutnya. Dimulai dari kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, dan tidur. Dan jika kebutuhan fisiologis ini sudah dipenuhi, maka kita akan lanjut lagi ke kebutuhan rasa aman. Karena kita juga butuh keamanan, seperti keamanan kerja, lingkungan yang stabil, perlindungan fisik, dan mental. Jika kita sudah merasa nyaman dan merasa aman, barulah kita mencari kebutuhan sosial. Karena keinginan untuk terhubung dengan orang lain, kita juga pasti ingin punya teman, keluarga, dan dukungan, serta rasa memiliki. Pada dasarnya, manusia itu butuh hubungan. Setelah itu, kita akan lanjut lagi ke tingkat yang berikutnya, yaitu kebutuhan penghargaan.
Kita pasti ingin dihargai, diakui, diperhatikan. Kita ingin merasa bahwa kita itu berharga dan mampu. Penghargaan ini bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri. Dan akhirnya, setelah kita memenuhi 4 kebutuhan tersebut, maka kita sampai pada puncaknya, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah dorongan untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita, untuk berkembang, berkarya, dan mencapai potensi tertinggi yang kita punya. Di tingkat ini, motivasi bukan lagi soal kebutuhan dasar, tetapi soal tujuan hidup. Menurut Maslow, seseorang hanya akan termotivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi. Artinya, kalau kebutuhan di bawah belum beres atau belum terpenuhi, maka kebutuhan di atas tidak akan terlalu terasa penting. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurdom Ali Sidiki Raksasanjani. Teori isi yang kedua, yaitu 2 faktor sumber motivasi yang sangat berpengaruh dari Friedrich Herbert. Teman-teman, Friedrich Herbert menemukan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan bukanlah 2 hal yang berada di satu garis yang sama. Artinya bahwa ketika kita menghilangkan ketidakpuasan, hal itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi puas. Begitu juga dengan kita menambah kepuasan, hal itu tidak otomatis membuat seseorang itu menjadi puas. Oleh karena itu, Friedrich Herbert membagi sumber motivasinya menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor hygiene. Faktor hygiene adalah kondisi di mana hal itu membuat seseorang menjadi puas terhadap pekerjaannya, tetapi tidak secara langsung memberikan motivasi. Contoh dari faktor hygiene yaitu pemberian gaji, peraturan kerja, keamanan kerja, serta hubungan antar atasan. Jadi kesimpulannya di faktor hygiene ini hanya memberikan kepuasan, tetapi tidak memberikan motivasi secara langsung. Dan yang kedua yaitu adalah faktor motivator. Nah, teman-teman, faktor inilah yang memberikan atau mendorong seseorang untuk bersemangat, berprestasi, serta puas atas pekerjaannya. Contoh dari faktor ini yaitu kesempatan untuk berkembang atau peluang untuk berkembang, serta apresiasi terhadap prestasi. Nah, teman-teman, ketika faktor ini terpenuhi, maka hal itu dapat membangun semangat dan bekerja dengan lebih baik. Nah, kesimpulannya, ketika organisasi tersebut hanya berfokus terhadap gaji dan fasilitas, maka hal itu hanya bersifat menghilangkan rasa ketidakpuasan seseorang. Tetapi ketika kita memenuhi faktor motivator, maka hal itu dapat mengembangkan perusahaan kita ataupun membangun semangat dalam perusahaan kita, sehingga perusahaan kita dapat berkembang menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurora Kiran dengan NPM 2505003. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori isi yang ketiga, yaitu teori David M. Cecil. David McClellan adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tahun 1917 dan menjadi ahli motivasi manusia. Latar belakang akademisnya meliputi gelar sarjana dari Wesleyan University dan gelar doktor dari Yale University yang mengarahkannya untuk menjadi profesor di Harvard University, tempat ia mengembangkan penelitian ekstensif tentang motivasi manusia dan kontribusinya pada bidang sumber daya manusia. Teori David M. Cecil terfokus pada 3 kebutuhan yang kita pelajari dan kita kembangkan untuk gaya kerja dan kepemimpinan kita. Apa saja sih 3 kebutuhan itu? Yang pertama yaitu kebutuhan akan prestasi atau NACH. Kebutuhan akan prestasi NACH ini adalah dorongan untuk unggul, untuk mencapai standar, untuk menjadi lebih baik. Orang-orang ini suka tantangan sedang, umpan balik langsung, dan mereka ingin bekerja sendiri. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau NPUW.
Kebutuhan akan kekuasaan (NPUW) ini bukan tentang menjadi diktator, tapi tentang kebutuhan untuk memengaruhi, untuk mengendalikan orang lain, untuk membuat orang lain bertindak sesuai keinginan kita. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi, yaitu NAFF. Kebutuhan akan afiliasi ini adalah keinginan untuk menjalin hubungan interpersonal yang akrab, bersahabat, untuk mereka disukai dan diterima. Itulah 3 kebutuhan menurut teori DFM yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan pada diri kita. Itu saja yang saya ingin jelaskan dan akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Teori 1 motivasi. Teori Proses Manajemen (POAC). Teori Proses Manajemen adalah teori yang menjelaskan bahwa manajemen terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut tokoh seperti Henry Fayol, manajemen dilakukan melalui 4 fungsi utama yang dikenal sebagai POAC. 1. Planning, perencanaan adalah langkah awal dalam membentuk tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapainya. Dalam tahapan ini, manajer merumuskan strategi, memprediksi kondisi masa depan, dan menyusun rencana kerja yang telah menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. 2. Organizing berfungsi untuk berfokus pada pengaturan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, peralatan, dan bahan-bahan agar dapat digunakan secara efektif. Pengorganisasian juga mencakup pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, dan penetapan hubungan kerja supaya setiap orang tahu peran dan tanggung jawabnya. 3. Accounting atau leading, pengarahan. Pengarahan dilakukan dengan memotivasi, memimpin, dan membimbing anggota organisasi agar melaksanakan rencana yang telah dibuat pada hari ini. Komunikasi yang baik, kemampuan memotivasi, serta kepemimpinan sangat penting untuk memastikan seluruh tim bekerja untuk semangat dan disiplin. 4. Controlling, pengendalian. Pengendalian adalah proses mengevaluasi hasil kerja dengan membandingkannya terhadap standar yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, manajer melakukan tindakan korektif agar kegiatan tetap sesuai dengan tujuan. Fungsi ini memastikan organisasi tetap berada pada jalur yang benar. Teori keadilan dan penetapan tujuan. Lalu ada teori keadilan atau equity theory dari James Basil Adams. Teori ini sangat mendasar. Motivasi kita didorong oleh persepsi keadilan. Kita semua membandingkan saham perusahaan. Ada satu rasio keuangan yang penting banget, namanya Return on Equity, atau bisa kita singkat menjadi ROE. Kenapa penting? Karena dengan mengetahui ROE, kita jadi tahu suatu perusahaan ini bagus atau enggak, keuntungan yang dihasilkan besar atau enggak. kita membandingkan rasio input usaha, pendidikan, loyalitas terhadap gaji. Mana yang lebih besar hasilnya? Secara jumlah rupiahnya, ya besaran untung bersih dari bakso B dong. Tapi, kita kan nggak tahu modal awalnya berapa. Modal bersihnya berapa. Contohnya gini, kita buat tabel sederhana. Bakso A menghasilkan 10 juta, modal bersihnya 100 juta. Bakso B menghasilkan 12 juta, modal bersihnya 150 juta. Ternyata setelah dipersenkan keuntungannya, lebih besar yang dihasilkan oleh bakso A. Begitulah yang dimaksud dengan return on equity, atau bahasa Indonesianya, laba dibandingkan dengan ekuitas. Pengakuan promosi kita dengan rasio orang lain. Jika rasio kita sama dengan orang lain yang kita anggap setara, kita merasa adil atau equity, dan motivasi kita stabil. Tetapi, jika kita merasa tidak adil atau inequity, entah kita merasa dibayar rendah atau malah dibayar berlebihan, kita
kita akan berusaha menyesuaikan rasio itu, entah dengan mengurangi usaha, menuntut kenaikan gaji, atau bahkan keluar dari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penyu Juliawan dengan nomor NPM 2505000008. Sini saya akan membawakan teori tentang implikasi praktisan studi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekarang bagaimana semua teori ini bisa ada di meja manajer. Inilah hal yang harus terjadi. Implikasi praktis, jika Anda manajer yang mendengarkan Maslow, Anda akan memastikan kebutuhan dasar gaji keamanan terpenuhi. Baru Anda menawarkan tantangan. Jika Anda mengikuti Herbert, Anda akan fokus memperbaiki kebijakan baik ini sambil mendelegasikan tanggung jawab dan memperkaya pekerjaan. Jika Anda berpegangan pada forum, Anda akan mengklarifikasi cara X-Pilot. Jika kamu melakukan X, kamu akan mendapatkan Y dan ini bernilai tinggi bagimu. Dan tentu saja, log akan mendorong Anda untuk menetapkan tujuan SMART. Spesifikasi struktur dapat dicapai relevan dan terbatas. Untuk ambil contoh PT Inovasi Baju. Mereka mengalami turnover tinggi, manajer mereka bertindak cerdas. Pertama, mereka menaikkan gaji yang di bawah rata-rata. Mengatasi faktor high ini, ketika ketidakpuasan merada, mereka beralih ke faktor monitor, memberikan tanggung jawab proyek dan penghargaan bulanan. Inilah kunci sukses, tidak hanya memperbaiki kondisi kerja, tetapi juga memicu elemen pendorong kerja yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Motivasi adalah hasil interaksi antara kebutuhan, nilai pribadi, harapan, dan lingkungan, serta dapat dikelola melalui tujuan yang jelas, penghargaan yang adil, dan dukungan terhadap kebutuhan psikologis. Teori dan motivasi berperan penting dalam memahami bagaimana dan mengapa seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. Berbagai teori motivasi seperti kebutuhan Maslow, dua faktor Herbeck, motivasi Heigen, teori harapan, serta teori penguatan menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mendorong perilaku manusia. Secara umum, motivasi muncul dari kebutuhan, tujuan, harapan, atau dorongan tertentu yang ingin dipenuhi. Dalam konteks kerja dan kehidupan sehari-hari, motivasi yang baik akan meningkatkan semangat, produktivitas, dan kualitas hasil. Sedangkan kurangnya motivasi dapat menurunkan kinerja. Dengan memahami teori motivasi, seseorang atau organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga individu termotivasi untuk berkembang dan mencapai tujuan bersama. 1. Perilaku dipengaruhi oleh kebutuhan. Teori-teori seperti Maslow, Adler, dan Mislen menegaskan bahwa manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tingkat tinggi. Harga diri aktualisasi. 2. Motivasi bersifat dinamis dan berubah. Kebutuhan seseorang tidak statis. Prioritas dapat berubah sesuai situasi hidup, pekerjaan, atau kondisi lingkungan. Teori ERG menekankan bahwa seseorang dapat naik turun tingkat kebutuhan. Ketiga, persepsi dan ekspektasi memengaruhi motivasi. Menurut teori harapan, seseorang akan termotivasi bila percaya upaya kinerja imbalan bernilai bagi dirinya. Artinya, motivasi tidak hanya bergantung pada kebutuhan, tetapi juga pada keyakinan bahwa usaha akan membuahkan hasil.